Halo guys, bagaimana sih caranya dapetin passive income sebelum umur kita 30 tahun? Halo guys, welcome back to my channel. Bersama saya, Dimas Ananto. Bagaimana nih kabar kalian? Nah, semoga sehat selalu untuk Anda dan keluarga. Dan guys, pada video kali ini saya akan sharingkan bagaimana sih caranya pengalaman saya dapat passive income sebelum umur 30 tahun. Nah, ngomong-ngomong, passive income ini udah sering banget disebut atau bahkan dipelajari pada saat beranjak dewasa. Mungkin pada usia 18 tahun sudah kepikiran gimana sih caranya saya tidur tapi duitnya ngalir terus. Nah, sebelum lanjut, yuk bantu support channel YouTube saya supaya saya semakin semangat dengan like, comment, share, and subscribe. Tenang aja, nonton video ini gratis. Anda bisa berulang kali ditonton biar makin paham. Check this out. Oke, banyak yang masih bingung bagaimana sih caranya biar saya punya passive income di umur kurang dari 30 tahun. Atau mungkin lebih ke arah ingin punya passive income dengan pendapatan yang ada. Contohnya, pendapatan UMR, belum punya bisnis sampingan atau freelance. Jadi sebenarnya gini, formula pertama adalah mempunyai active income dulu gitu ya. Apa aja sih active income tersebut? Contohnya misalnya ada gaji, kemudian fee dari freelance, kemudian bisnis sampingan atau side job. Sebetulnya dengan active income seperti gaji, fee dari hal yang lain, nah entah coba-coba sesuatu yang berhadiah, kayak buat konten-konten di sosial media yang pada akhirnya dapat fee, atau bisnis sampingan atau kecil-kecilan buat nambah aktif income Anda. Nah, kemudian selanjutnya itu bukan langsung diinvestasikan. Maksudnya dalam kutip, sudah punya aktif income kayak gaji, terus langsung diinvestasiin aja dengan harapan yang diinvestasikan akan menguntungkan biar terciptanya passive income. No, itu tidak benar. Walaupun sebenarnya emang nggak salah tujuan investasi yang memang untuk menciptakan passive income tersebut. Formulanya yang wajib Anda ketahui, apalagi untuk pemula atau basic. Misalkan kalian punya gaji di angka 4 jutaan di awal karir, lalu bisa memanage uang buat langsung diinvestasikan. Tapi bingung, investasi apa untuk pemula? Langkah awal apa? Belum lagi mikirin yang namanya takut gagal. Saya bilang lagi ya, memang nggak salah, tapi lebih baik increase your skill terlebih dahulu. Dengan cara apa? Ikut seminar-seminar buat nambah ilmu seputar investasi-investasi passive income yang membuat ke depannya make your skill to be better. Seperti contoh, Anda punya hobi, entah itu nari, nyanyi, buat cerita, dan hobi lainnya yang bisa buat nambah income Anda. Awalnya yang bagus justru dengan increase your skill. Kenapa? Yaitu dia dengan increase your skill bisa buat nambah income. Ada ibaratnya gini, jadikanlah hobimu sebagai ladang uang untukmu. Sistem kerja dari hobi yang kalian punya juga fleksibel. Bisa kalian jadikan sebagai freelance atau side job. Di waktu-waktu luang bisa upgrade skill yang bisa kalian punya, baik itu dari hobi ataupun dari pekerjaan yang sedang dikerjakan. Dan itu merupakan nilai tambah banget. Karena kita gak akan tahu atau gak akan pernah menyangka kalau bisa akan jadi income dari freelance tersebut malah yang lebih menguntungkan. Terus kerjanya fleksibel, benefitnya banyak banget buat diri sendiri dan juga bisa sharing ke orang lain. Ini panjang banget sih, dari sharing ke orang lain juga bisa buat nambah income. Artinya kalian terpercaya untuk mengajarkan apa yang kalian bisa.
Ini peluang bisnis yang terus mengalir. Ya, bisa disimpulkan, ujung-ujungnya adalah ilmu dan skill yang bisa menuntut kita untuk masa depan yang lebih cerah. Jawaban dari pertanyaan, kenapa jangan investasikan dulu pada gaji pertama atau akhir karir, adalah lebih baik increase your skill terlebih dahulu, apalagi biar nggak ketipu dengan investasi-investasi bodong. Soalnya, pemula itu bisa menjadikan sasaran empuk untuk investasi bodong. Jangan terlalu menggebu-gebu, mau investasikan buru-buru, tapi you don't have education. Kalian itu lebih baik mengumpulkan aset-aset dulu dari active income yang kalian dapat, kelola, dan satu pesan saya, jangan hanya berdiam diri dari mengharapkan gaji untuk mencukupi semua kebutuhan, bangun bisnis mulai dari hal-hal yang kecil. Manfaatkan apa yang kalian bisa, jangan sampai disia-siakan. Formula selanjutnya adalah ketika ingin menciptakan passive income dari formula pertama, kita harus mengumpulkan aset-aset dengan cara formula pertama. Saya buat simpelnya dengan kalian mempelajari yang namanya cash flow quadrant dari Robert T. Kiyosaki, itu guru saya, yang membahas panduan ayah kaya menuju kebebasan finansial yang juga merupakan faktor terpenting dalam memecahkan masalah keuangan. Pada cash flow terdapat ada 4 hal. 1, employee atau karyawan. Kalau ibaratnya ini adalah awal karir Anda ketika Anda bekerja pada suatu perusahaan di mana Anda adalah karyawan. Bekerja untuk perusahaan dengan waktu yang relatif banyak. Income sesuai dengan yang ditetapkan. Yang kedua, self-employee, pekerja mandiri. Contohnya apa? Adalah dari bisnis-bisnis yang dijalankan seperti bisnis kuliner, fashion, produk kecantikan, dan banyak bisnis lainnya. Bedanya dengan employee adalah self-employee lebih memiliki waktu yang relatif lebih fleksibel. Income yang didapat pun bisa melebihi dari employee. Yang ketiga adalah business owner, pemilik bisnis. Nah, ini merupakan kebalikan dari employee, yaitu Anda adalah owner dari suatu perusahaan yang menciptakan sistem dan orang-orang bekerja untuk Anda. Dan yang terakhir, yang keempat adalah investor, penanaman modal yang artinya uang bekerja untuk Anda. Dari keempat cash flow quadrant itu juga dapat diibaratkan atau relate dengan jalan hidup masyarakat. Nah, ada yang hanya jadi karyawan saja, tapi nggak berani upgrade diri buat naik tingkat ke self-employee. Lalu ada yang memulai dari self-employee dengan buka bisnis, terus akhirnya naik tingkat menjadi business owner. Lalu investor setelah berhasil mengumpulkan semua aset-aset, gitu juga bisa. Atau mungkin ada yang mulai dari business owner langsung karena menjalankan perusahaan orang tuanya, punya misalnya, gitu ya. Lalu lanjut lagi ke investor ujung-ujungnya. Nah, beragamlah yang wajib kalian ketahui. Boleh melihat atau mengikuti tingkatan dari cash flow quadrant untuk bisa ke depannya menciptakan passive income. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini video saya atau foto saya bersama Robert Kiyosaki. Untuk itu, mulai dari employee, lalu self-employee, lalu business owner, dan sampai menjadi investor, ambil ilmunya. Jalan hidup tiap masing-masing individu berbeda-beda. Tapi kita nggak akan tahu ke depannya. Belum tentu, mohon maaf nih, orang yang benar-benar mulai dari nol itu gagal. Atau ada istilahnya, yang kaya mah tetap kaya, yang miskin tetap miskin. No, bukan itu. Siapapun yang bisa merubah hidup menjadi lebih baik, nah itu adalah formula yang terakhir setelah mempelajari formula sebelumnya. Bahwa tetap kunci untuk menciptakan passive income di umur kurang lebih dari 30 tahun adalah kumpulin dulu aset-aset dari active income. Buat yang masih muda atau sebelum umur 30 tahun, wajib banget grow mindset bahwa saya nggak bisa hanya berpenghasilan dari gaji tetap, saya harus bisa upgrade skill karena kunci pola pikir orang sukses adalah bagaimana saya menciptakan penghasilan yang lebih banyak, membuat uang bekerja untuk saya, bukan saya bekerja untuk uang. Ingat, dunia itu tidak peduli seberapa susahnya Anda jika bukan Anda yang mengusahakannya.
Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, asal apa? Asal kalian berusaha. Selalu ingat, increase your skill. Jangan langsung investasikan karena ya memang investasi terbaik adalah ilmu atau leher ke atas gitu ya. Setelah dapat ilmunya baru invest income. Jangan biarkan uangnya beristirahat. Ciptakan investment income yang bisa membiayai kehidupan di masa yang akan datang tanpa mengurangi yang kalian tabung, ibaratnya seperti itu. Biarlah uang dan aset ini terus berkembang. Jika income yang didapat menopang semua kebutuhan yang diperlukan, barulah passive income ini tercapai. Atau bisa kita buat passive income pada properti seperti punya villa, hotel, kos-kosan, dan tempat lainnya yang bisa menjadi passive income properti yang lebih menguntungkan. Coba bayangkan, kalau Anda punya passive income berupa 10 hotel atau 20 villa yang tempat-tempatnya strategis. Wih, mantap. Itu yang dikatakan uang bekerja untuk kita. Lalu Anda ngapain? Ya, bersantai aja. Bisnis berjalan, ownernya jalan-jalan. Oke guys, itu dia caranya membuat uang bekerja untuk Anda. Bukan Anda yang bekerja untuk uang. Ambil ilmunya supaya Anda bisa semakin maju terus dan berkembang. Terima kasih sudah nonton video ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, yuk jangan sungkan tanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, bantu support channel saya. Semoga bermanfaat. Salam mantap.